Weekend yang menyenangkan. Denny hari ini sengaja bangun agak siangan. Tadi malam ia begadang sepuasnya di warnet, menghabiskan malamnya. Hari ini Denny malas jika harus ke tambak. Ia ingin berleha-leha saja di rumah. "Undangan apa itu, Pak?" tanya Denny ketika keluar kamar melihat bapaknya memegang sebuah undangan. "Oh, ini undangan nikahan," sahut Dahlan. Ekspresi wajahnya nampak serius, membaca nama yang tertulis dan foto yang terpampang di undangan itu. "Mana Pak, aku lihat." Denny langsung merampas undangan itu dari tangan bapaknya. Ia sangat penasaran, mengapa bapaknya begitu lama memandangi kertas undangan itu. Keisha Rere dan Rian Pradana. Kedua nama dan foto yang terpampang di undangan itu membuat Denny shock. "Pak, ini seriusan Rere sama si Duda itu mau nikah? Tolong katakan ini hanya bercandaan atau sekedar prank," ucap Denny lemas. Pandangannya berkunang-kunang, tak sanggup menerima kenyataan. Denny pun pingsan. Hari bersejarah dalam hidup Rian dan Rere akhirnya tiba. Berselang sebulan setelah acara lamaran, pernikahan Rere dan Rian dilangsungkan. Hari ini Rere nampak cantik dan anggun dengan kebaya modern berwarna putih yang dikenakannya. Begitupun Rian. Hari ini ketampanannya bertambah 10 kali lipat. Banyak cewek klepek-klepek dibuatnya. Namun mereka semua hanyalah tamu undangan. Angan untuk memiliki suami setampan Rian harus dikubur mati. Kecuali niat jadi pelakor. Tapi Rere tidak akan membiarkan pelakor manapun mengganggu rumah tangganya. Rere siap jadi istri yang galak untuk mempertahankan suaminya. Ini resiko punya suami ganteng. Acara ijab kabul sudah selesai dilaksanakan dengan lancar dan hikmat. Tinggal duduk di pelaminan saja lagi. Sambil menyalami tamu, undangan yang hadir mengucapkan selamat. Belum seharian kakiku sudah pegal, berdiri menyalami tamu undangan. Rere menggerutu dengan suara pelan. Saat ini ia memakai high heels. Itu bukan kebiasaan Rere sekali. "Sabar, tamu undangan kita cuma 100 kok, belum 1000, sahut Rian. Rere tersenyum kecut dibuatnya. Mereka tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan jadi pengantin di usia yang ke-28 tahun. Perasaan Rere bahagia sekali. Akhirnya setelah lama menjomblo dan menikmati malam minggu sendirian di rumah, Tuhan mengirimkan ia seorang pria yang kini sudah sah jadi suaminya. Kedua pegawai Rere, Desi dan Tati, datang mengucapkan selamat. Desi minta doanya supaya dapat suami lagi. Sementara Tati masih santai menikmati kesendiriannya. Miranti dan Yusuf pun datang ke pernikahan Rere dan Rian bersama Alicia, putri kecil mereka. Miranti selalu nampak judes jika berbicara dengan Yusuf. Miranti sengaja meminta Yusuf untuk menemaninya datang ke pernikahan Rian, mantan suaminya itu, sebagai syarat jika Yusuf ingin bertemu Alicia. Bukan apa, Miranti melakukan ini untuk balas dendam. Nanti ia akan berpose semesra mungkin dengan Yusuf. Lalu foto mesra mereka akan Miranti kirim kepada Ratih yang saat ini sedang sakit. Biar wanita itu mengira ia dan Yusuf berselingkuh. Jahatkah dia? Di balik kebahagiaan Rian dan Rere, ada seorang pria yang meringis. Orang itu tiada lain Dava, abangnya Rian. Saat ini ia harus rela dilangkahi 2 kali oleh adiknya. Rian sudah 2 kali menikah, sementara dirinya saat ini masih belum juga menemukan sarang yang cocok untuk tempat tinggal buaya buntung kesayangannya. Lalu bagaimana dengan Denny?
Saat ini si anak mami itu tengah depresi, tapi hanya tingkat ringan. Akan sembuh sendirinya nanti seiring waktu. Rere dan Rian pun berencana untuk menjual rumah mereka yang ada di kompleks Mawar. Mereka butuh lingkungan baru. Pasangan pengantin baru Rere dan Rian kini sedang bermesraan di kamar pengantin mereka. Sudah sah, jadi bebas mau ngapain. Rian memijit kaki Rere yang katanya pegal. Ini malam pertama mereka bukan? Re, ini udah larut malam loh. Rian kini mulai kode-kodean. Mas udah ngantuk? Tanya Rere. Dia memutuskan memanggil Rian dengan sebutan Mas. Setelah sah, jadi istri pria itu. Bukan Re, aku ingin itu, ucap Rere ambigu. Rere mengernyit. Ia tak paham dengan maksud Rian. Kenapa sih? Tanya Rere. Saat melihat suaminya, nampak serba salah. Rian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rian bingung bagaimana caranya menyampaikan pada istrinya saat meminta malam pertama. Lagi pula ia masih berjaga, belum punya pengalaman dalam menaklukkan wanita. Malam pertama, Re. Akhirnya Rian mampu juga mengucap apa yang ia inginkan. Kontan membuat pipi Rere bersemu merah jambu. Rere meremas jarinya, merasa gugup saat Rian hendak menciumnya. Matikan lampunya dulu, Rere mencicit pelan. Ia malu jika Rian melihat tubuhnya. Maklum, anak perawan. Ucapan Rere barusan membuat ekspresi kebingungan di wajah Rian. Tapi kalau lampunya dimatikan gelap, ujar Rian. Kalau lampunya enggak dimatikan, aku malu, ucap Rere. Menunduk dalam. Ia menebak semerah apa pipinya kini. Kalau gelap, aku nggak tahu di mana masukinya. Kamu kan tahu kalau aku masih berjaga. Aku belum punya pengalaman, sayang. Jawaban dari Rian kontan menimbulkan suasana canggung. Rere menutup mukanya, malu sendiri. Sementara Rian menggaruk kepalanya. Rasa panas menjalari leher dan wajahnya akibat rasa malu. Menyesal, Rian mengapa tak belajar mengenai malam pertama. Padahal sebelumnya dia sudah pernah menikah. 1 tahun kemudian, Rere sedang menyiapkan makan malam untuk suami gantengnya. Setahun ini ia begitu bahagia hidup bersama Rian. Ditambah kehadiran putra kecil mereka yang baru berusia 1 bulan. Arta, nama bayi mungil itu. Wajah baby Arta merupakan perpaduan sempurna di antara dirinya dan Rian. Mas, makan malam dulu, ucap Rere pada suaminya yang saat ini menatap kagum pada sosok Arta yang tengah terlelap. Nanti aku mau puas-puasin lihat wajah Arta dulu, sahut Rian. Pria itu kini sudah tidak bekerja sebagai pegawai toko lagi. Rian memilih kuliner sebagai usaha berkat pinjaman modal dari sang ayah. Saat ini Rian sudah punya 3 rumah makan yang terkenal dengan kelezatannya. Sementara Rere dia masih menjadi pengusaha laundry. Semakin hari banyak orang yang percaya untuk menitipkan pakaian mereka di laundry Rere. Rere pun menambahkan pegawainya lagi. Semenjak hamil, Rere tidak ikut bantu-bantu di laundrynya seperti dulu. Dia hanya datang sebentar untuk memantau seperti apa pekerjaan pegawainya. Diliatin terus, nanti kamu bosan, protes Rere. Ia menarik pelan tangan suaminya, sedikit memaksa pria itu meninggalkan bayi mereka sementara. Memang kalau baru punya bayi, bawaannya nggak mau jauh-jauh dari si baby, meski sebentar. Wajah lucu si bayi membuat jadi ingin berlama-lama memandanginya. Karena tak ingin membuat Rere kesal, Rian akhirnya menuruti wanita itu. Rere dengan cekatan memasukkan nasi dan lauk pauknya ke dalam piring Rian. Rere selalu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk suami gantengnya itu.
Pujian kecil yang diberikan Rian untuk masakannya selalu membuat Rere melayang. Ia memang paling suka mendapatkan pujian dari suaminya. Terlebih jika Rian memuji kehebatannya saat diranjang. "Kamu masih diet?" tanya Rian, melihat istrinya yang hanya makan 1 buah apel. Anggukan kepala Rere menjawab pertanyaan Rian. "Sebaiknya kamu tidak usah diet lagi. Aku tidak tega melihatmu harus menahan diri untuk mengonsumsi makanan yang tidak enak-enak." Rere mendengus setelah hamil. Berat badannya naik drastis. Rere merasa pipinya persis seperti ikan buntal saking bulatnya. "Nanti kalau aku gendut, kamu pasti melirik wanita lain," ucap Rere dengan mata melotot. Dia kini menjadi istri yang sangat pencemburu. Melihat Rian didekati sedikit saja oleh wanita lain, Rere akan langsung mensemprot wanita itu. "Ya ampun sayang, kamu pikirannya ke situ mulu." "Mana mungkin lah, aku seperti itu." Rian menatap wajah Rere yang nampak bulat semenjak melahirkan. Meski begitu, rasa cinta dan sayang Rian terhadap istrinya tidak sedikit pun berkurang dengan sifat Rere yang pencemburu. Rian jadi ingin tahu betapa wanita itu sangat tidak ingin kehilangannya. "Awas ya kalau ketahuan, Mas deket-deket wanita lain. Mas aku kebiri," ancam Rere. Matanya semakin membulat. Rian rasanya ingin tertawa. Dengan lembut ia mengusap lengan istrinya. "Kamu dan Arta adalah harta paling berharga dalam hidup aku. Aku akan selalu menjaga hatiku untukmu. Percayalah, aku memberikan kesetiaanku padamu sepenuhnya." Jawabannya, Rian membuat Rere meleleh. Jujur, Rere tak sanggup membayangkan jika seandainya Rian berpaling darinya. Maka dari itu, tak heran jika Rere begitu menjaga suaminya. Miranti mewajibkan dandannya harus cetar jika keluar rumah. Begitupun saat ini. Blush on, lipstick, dan segala macamnya sudah mewarnai wajah Miranti. Pakaian mahal melekat sempurna di tubuhnya yang seksi. "Mama lama banget dandannya." Alicia akhirnya memprotes. Ia sudah sangat bosan menunggu Miranti selesai berdandan. "Nanti kalau kamu sudah besar, pasti akan dandan juga kayak Mama." "Sudah, tidak usah protes," ucap Miranti. Wajah Alicia nampak cemberut. Ia menatap kado yang dipeluknya. Kado itu hadiah untuk Arta, anak Rian dan Rere. Hubungan Alicia dan Rian masih baik seperti dulu. Saat ada acara keluarga atau jalan-jalan, Rian biasanya mengajak Alicia jika diizinkan oleh Miranti. Rian memang benar-benar menganggap Alicia sebagai anaknya. Tapi kita jadikan ketemu dedek bayinya papa sama mama sama tante Rere. "Ya, jadi. Makanya ini mama dandan dulu biar cantik," sahut Miranti. Selesai memakai maskara, Miranti mengambil tas brandednya. Siap berangkat ke rumah Rian. "Ayo mama, sudah siap." Miranti mengulurkan tangannya. Alicia menyambut uluran tangan Miranti. Dengan ceria, ia berjalan beriring dengan Miranti. Alicia kini sudah mulai masuk sekolah. Masalah Yusuf, pria itu masih mengejar Miranti untuk mendapatkan anaknya. Dan Miranti dengan tegas menolak permintaan Yusuf untuk merawat Alicia. Ia tidak akan membiarkan Alicia menyayangi Yusuf. Rere menyambut kehadiran Alicia dan Miranti dengan senang. Miranti sekarang memang jadi teman dekatnya. "Tante Rere, aku bawa hadiah untuk dedek bayi," ucap Alicia. Ia menatap antusias bayi tampan yang berada dalam gendongan Rere. "Makasih Alicia," ucap Rere dengan menirukan suara anak kecil. "Aku mau cium dedek bayinya." Rere tersenyum. Ia membiarkan Alicia mencium Arta. Bocah perempuan itu nampak kagum dengan makhluk mungil di depannya. "Gimana sih Rian?
Dia bantu kamu enggak merawat Arta? Tanya Miranti membelai lembut kepala baby Arta. Iya, kalau Arta bangun tengah malam, Rian juga ikut bangun, ucap Rere. Miranti mengangguk. Dulu Rian juga seperti itu dengannya. Sayang, sebaik apapun Rian padanya, pria itu tidak memiliki nilai lebih di mata Miranti, selain dari kebaikan itu. Miranti sama sekali tidak ada rasa dengan Rian semenjak punya anak. Saat bekerja, Rian ingin cepat-cepat pulang. Ia ingin menatap wajah lucu bayinya. Rian tak sabar menunggu momen di mana Arta pertama kali mengeluarkan suara tawanya. Saat pekerjaannya selesai, Rian langsung pulang ke rumah. Ia tidak kepikiran ngelayap ke sana kemari untuk mencari kesenangannya. Karena yang paling menyenangkan bagi Rian itu bisa bersama Rere dan bayi mereka. Mas sudah pulang? Tanya Rere basa-basi. Tidak perlu bertanya pun tahu kalau Rian sudah pulang karena pria itu kini berada di rumah. Tapi jika dicueki begitu saja tidak mungkin kan? Aku kangen Arta, ucap Rian. Matanya melebar melihat Arta tengah menyusu. Tanpa sadar Rian mau menelan ludahnya. Ia salah fokus setiap kali melihat bukit kembar istrinya, yang nampak lebih besar setelah punya anak. Rere pun menyadari tatapan mesum suaminya. Ia mendengus geli. Saat ini Rian harus bersabar untuk tidak meminta jatah darinya. Jangan mesum, ingat kita masih belum bisa loh, ucap Rere dengan tatapan matanya yang menggoda. Wajah Rian langsung masam. Benar, ia perlu banyak bersabar untuk kembali mendapatkan jatahnya dari Rere semula. Tapi kalau cium masih bisa, ucap Rian. Sebuah kecupan mesra mendarat di bibir Rere. Tatapan Rian yang teduh dan penuh cinta selalu berhasil membuat Rere meleleh. Ah, betapa Rere selalu menyukai cara Rian saat memperlakukannya. Acara kumpul keluarga merupakan hal yang paling menyebalkan untuk Dava. Pasalnya, ia harus melihat keharmonisan keluarga adik dan kakaknya. Sementara diri sendiri masih belum juga punya pasangan. Dirinya seringkali menjadi bahan olok-olokan. Dikatakan sebagai perjaka karatan. Karena sebenarnya ia sudah tidak berjaka lagi. Sifat Dava yang kebalikan dengan Rian membuatnya bebas melakukan apapun tanpa harus pikir panjang. Dava sudah tidak perjaka lagi. Gelar perjaga karatan itu tak cocok disematkan untuknya. Dava hanya seorang pria yang dihukum telat mendapatkan jodoh karena perbuatannya yang suka gonta-ganti pasangan. Saat ini Dava menatap iri Rian yang sekarang menimang bayinya. Adiknya itu nampak bahagia dengan keluarga kecilnya. Rian punya istri yang pintar masak dan anak yang tampan. Ngomong-ngomong soal hubungan Dava dengan Rere, wanita itu kini sudah memaafkan perbuatan Dava dulu. Toh Rere juga sudah dapat yang lebih baik. Bagaimana rasanya jadi bapak? Tanya Dava pada Rian. Rona kebahagiaan memancar jelas dari raut wajah adiknya. Itu menyenangkan dapat menyaksikan tumbuh kembang anak setiap hari itu sesuatu yang membanggakan, ucap Rian semakin membuat Dava iri. Ia menepuk kepala pelan pundak adiknya itu. Jujur gue iri sama lo. Rasanya gue jadi pengen punya anak juga lihat bayi lo yang lucu ini, ujar Dava. Ucapannya tanpa sengaja didengar oleh Surya ayah mereka. Cari istri dulu baru punya anak, sahut Surya dengan nada mengejek. Bener tuh bang, makanya mulai sekarang berhenti main perempuan. Cari perempuan baik untuk diajak serius, ucap Rian menggurui. Melihat sepak terjang Dava sebagai playboy kadang membuatnya geleng-geleng kepala.
Tak menyangka dirinya punya saudara yang kelakuannya seperti itu. Di dapur, para wanita sedang memasak. Rere nampak akrab dengan saudara ipar dan mertuanya. Padahal dulu Rere itu sempat parno, membayangkan dirinya punya ipar dan mertua jahat seperti kisah di sinetron. Rian enggak pernah berulah kan selama pernikahan kalian, kan? Tanya Gia. Wanita beranak dua itu masih tampak menawan meskipun wajahnya polos tanpa riasan make up. Sejauh ini pernikahan kami, Rian gak pernah macam-macam, Mbak. Lagian aku juga selalu pantau kegiatan dia, ucap Rere terus terang. HP Rian pun selalu ia cek, jaga-jaga kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau dia macam-macam, jangan sungkan bilang sama mama, biar mama beri dia pelajaran. Kalau sampai berani berbuat macam-macam, ujar Widya. Iya mah. Semoga Rian selalu setia sama aku, ucap Rere. Diamini oleh mertua dan iparnya. Malam yang indah dibalut dengan hawa dingin, karena bumi baru saja diguyur hujan. Kadang menjadi momen yang pas untuk bermesraan bersama pasangan. Itu pula yang dilakukan Rere dengan Rian setelah menidurkan Baby Airta. Rian dengan gencar merayu Rere agar mau bercinta dengannya malam ini. Masa nifas Rere sehabis melahirkan sudah berakhir. Rian berhak untuk meminta pelayanan kepada istrinya seperti semula. Ayo dong sayang, aku udah gak tahan ini. Kamu kan tahu aku udah lama puasa. Wajah Rian nampak memelas. Rere sengaja membiarkan Rian merengek dulu. Ia paling suka melihat wajah memelas Rian ketika meminta jatah darinya. Yang nolak suami itu dosa loh, bujuk Rian. Ia mengelus rambut Rere, sesekali mengecup pipi istrinya. Aku capek, badanku pegal-pegal semua. Rere menyentuh bahu dan pinggangnya, berakting seolah-olah dirinya benar-benar kecapean. Habis itu nanti aku pijitin kamu. Janji deh, ucap Rian. Wajah tampannya terlihat merana. Oke, tapi cuma 1 kali ya, ujar Rere. Ia mengedipkan matanya dengan genit menggoda Rian. Ketika mendapat persetujuan dari Rere, Rian tak peduli lagi yang lain. Pria tampan itu dengan semangat membantu sang istri untuk membuka pakaiannya. Ketika melihat tubuh polos Rere, gairah Rian langsung terbakar. Setelah lama berpuasa, akhirnya ia kembali merasakan panasnya bercinta dengan Rere. Lama tak melakukannya, membuat percintaan mereka kali ini berasa seperti malam pertama.